Selamat siang, perkenalkan nama saya Ramadi G. Putar-Putar, NIM 123160072. Di sini saya akan menjelaskan tugas struktur data, bagaimana logika mencetak pointer dari belakang. Pertama-tama kita masuk dulu ke list programnya, yaitu void cetak list belakang. Type ptr ekor, bantu, ekor sama dengan awal, awal sama dengan akhir, do, bantu sama dengan ekor, while bantu next tidak sama dengan akhir, bantu sama dengan bantu next, akhir next sama dengan bantu, akhir sama dengan bantu, while akhir tidak sama dengan ekor, akhir next sama dengan null, bantu sama dengan awal, while bantu tidak sama dengan null, print f, bantu info, bantu sama dengan bantu next. Di sini saya akan menjelaskan list program tersebut menggunakan Paint. Di sini saya sudah membuat ilustrasi listnya. Yang di sini list yang terdiri dari 5 elemen dan sudah saya sebutkan awal dan akhirnya. Awalnya 10 dan nilai akhirnya 50. Baru kita masuk ke programnya, itu ekor sama dengan awal. Ekor sama dengan awal. Ekor sama dengan awal. Baru awal sama dengan akhir. Awal sama dengan akhir. Ini awal sama dengan akhir. Di sini saya buat urutannya dari perintah program ini berdasar di ilustrasinya ini, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan 8 itu adalah pencetakan hasil listnya. Baru kita masuk ke perintah ini tadi, ekor sama dengan awal. Awal sama dengan akhir. Awal sama dengan akhir. Baru ke nomor 3 ini, bantu sama dengan ekor. Bantu sama dengan ekor. Masuk ke perintah while, bantu next tidak sama dengan akhir. Kalau ini terjemahkan berarti bantu next itu kan di sini posisi bantu. Bantu next sama dengan di sini, di sini, di sini, dan di sini. Bantu next sama dengan bantu sama dengan bantu next. Berarti pertama posisi bantu di sini, bantu sama dengan bantu next. Bantu next di sini kan 20. Berarti tidak sama dengan nilai akhirnya 50. Di sini saya menjelaskan lagi menuliskan lagi nilai dari nilai bantu next sama dengan tidak sama dengan akhirnya. Bantu next sama dengan 20 tidak sama dengan 50. Bantu next 30 tidak sama dengan 50. Bantu next 40 tidak sama dengan 50. Bantu next 50 sama dengan 50. Berarti karena program ini sudah sama dengan, berarti langsung masuk ke perintah akhir next sama dengan bantu. Akhir kan posisinya tadi di sini, berarti akhir next sama dengan akhir next sama dengan bantu, kan posisi bantu terakhir di sini di 40. Berarti nilai akhir sekarang menjadi 40. Kembali lagi ke perintah program while, bantu next tidak sama dengan akhir. Bantu tadi 10 lagi, bantu next sama dengan 20 tidak sama dengan 40. Bantu next sama dengan 30 tidak sama dengan 40. Bantu next sama dengan 40 tidak sama dengan 40. Berarti masuk ke perintah akhir next sama dengan bantu. Akhir kan tadi 40 di sini. Akhir next sama dengan bantu, berarti akhir next sama dengan 30. Baru masuk ke perintah ini, bantu next sama dengan 20 tidak sama dengan 30. Baru masuk lagi, bantu next sama dengan 30 sama dengan 30, berarti akhir next sama dengan bantu. Akhir next sama dengan bantu, akhir sama dengan bantu, berarti posisi akhir menjadi 20. Masuk lagi ke perintah while bantu next tidak sama dengan akhir. Bantu next kan bantu di sini. Bantu next sama dengan 20 sama dengan akhir. Berarti akhir next sama dengan bantu. Berarti nilai akhir next sama dengan bantu. Berarti nilai akhir sekarang menjadi 10. Baru karena perintah while yang di sini sudah selesai, masuk ke perintah while akhir tidak sama dengan ekor, akhir next sama dengan null. Kan tadi nilai pointer awal itu membawa alamat dari si awal. Berarti nilai ekor menjadi nilai awal sekarang. Nilai ekor saya buat berarti nilai ekor menjadi di sini. Ekor berarti nilai ekor menjadi 50 ketika nilai akhir tidak sama dengan ekor. Nilai akhir kan 10 tidak sama dengan ekor. Ekornya 50, berarti akhir next sama dengan null. Kan tadi posisi akhir sini, berarti akhir next sama dengan null. Ini akhir next sama dengan null yang terbuat ini. Baru bantu sama dengan awal. Bantu sama dengan awal, berarti bantu ini, nilai bantu ini berpindah ke awal. Berarti nilai bantu menjadi 50. Baru masuk ke perintah while bantu tidak sama dengan null. Bantu kan nilainya 50, berarti cetak bantu info. Cetak bantu info. Bantu info nilainya 50, cetak ini. Cetak 50.
baru bantu sama bantu next, berarti sekarang nilai bantu sama 40. Cetak bantu info 40, bantu sama bantu next berarti 30. Bantu cetak bantu info 30, cetak 20, cetak 10, berarti nanti hasil nilai cetaknya setelah digunakan program ini semua akan menjadi 50, 40, 30, 20, 10, mirip seperti program cetak dari depan biasanya. Kemudian saya akan menjelaskan ini. Untuk lebih jelasnya kita bisa melihat dari ini. Di sini sebuah penggalan bagaimana urutan pergerakan itunya, pointernya menggunakan PowerPoint. Ekor sama dengan awal sama dengan akhir, bantu sama dengan ekor, bantu next ketika masuk ke program while tadi, ketika bantu next tidak sama dengan akhir, bantu sama dengan bantu next. Ketika tidak sama, bantu berpindah lagi. Sekarang ini bantu next tidak sama dengan 560, berarti masuk ke program akhir next sama dengan bantu. Akhir next sama bantu, baru akhir sama dengan bantu, akan berpindah. Baru begitu dulu juga sampai kembali lagi sampai nilai akhir menjadi 10. Baru karena ini sudah selesai, akhirnya sudah menjadi 10, masuk ke perintah ketika akhir tidak sama dengan ekor. Baru akhir next sama dengan 0. Ini kan akhir next sama 10. Putar arah linked list menjadi seperti ini. Awal sama dengan 60, 50, 40 dan akhirnya menjadi 10. Baru sederhanakan. Awal 60, 50, 40, 30, 20 dan akhirnya menjadi 10. Dan inilah fungsi untuk mencetak listnya yang saya jelaskan tadi di awal. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Apa fungsi membalik pointer-pointer? Fungsi membalik pointer-pointer dengan membalik pointer dari list awal ke akhir dan akhir menjadi awal akan memberi kemudahan saat melakukan perintah cetak data, sehingga fungsi cetak data dapat dilakukan seperti cetak data normal mulai dari depan tadi. Jadi pas kita udah membalikkan fungsi pointer-pointernya tadi, yang nilai akhir menjadi awal menjadi akhir, kita langsung bisa menggunakan perintah cetak biasa yang dari depan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang, mohon dimaklumin. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Dan kelanjutan dari pertanyaan ini akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Pratama dengan NIM 123170111. Berikut saya akan mempresentasikan materi mengenai linked list berkepala dan berekor, khususnya untuk keunggulan atau kegunaan linked list berkepala dan berekor. Berikut penjelasan linked list berkepala dan berekor. Linked list berkepala dan berekor atau head and tail adalah linked list yang ditambahkan dua node dummy masing-masing kepala dan ekor, tetapi secara logika tidak termasuk anggota linked list. Jadi di sini terdapat dua node, tetapi secara logika ini bukan termasuk node. Oke, selanjutnya adalah contohnya dan beberapa contoh ada kepala dan ekor. Nah, di kepala dan ekor di sini tidak termasuk di dalam node, sehingga kepala bisa kita beri nilai seminimal mungkin atau paling sedikit, dan di ekor adalah yang paling banyak atau nilai yang terbesar dan terkecil. Selanjutnya linked list kosong. Apa itu linked list kosong? Linked list kosong adalah jika hanya ada kepala dan ekor di dalam linked list tersebut, karena kepala dan ekor ini tidak termasuk node, sehingga ini disebut linked list kosong. Nah, selanjutnya apa saja keuntungan dari menggunakan linked list berkepala dan berekor ini?
tentu saja keuntungan yang paling utama ialah ini, penyisipan dan penghapusan selalu terjadi di tengah. Nah, berikut ini adalah keuntungan yang sudah saya rangkum di beberapa bagian. Keuntungan linked list berkepala dan berekor. Oke, yang pertama, membuat linked list sudah ada isinya. Seperti yang kita lihat sebelumnya, di sini sudah ada kepala dan ekor. Namun ini bukan termasuk dari bagian dari node. Namun ini sudah berisi linked list. Yang tujuannya tidak lain adalah mempermudah penyisipan node. Tidak perlu seperti linked list yang sebelumnya kita harus membuat fungsi sisip awal dan sisip akhir dan juga sisip tengah. Nah, dengan menggunakan linked list berkepala dan berekor, kita hanya menggunakan sisip tengah, sehingga penyisipan dan penghapusan selalu terjadi di tengah. Dan yang satu lagi, ini tidak kalah pentingnya, itu penyisipan akan otomatis terurut. Tidak seperti sebelumnya jika kita menyisipkan di awal, dan jika yang di awal kita sisipkan lebih besar dari yang sebelumnya, maka dia tetap akan berada di awal. Nah, sedangkan di berkepala dan ekor, dia akan otomatis tersorting, terurut dari yang terkecil hingga yang terbesar atau sebaliknya. Dan cara kerjanya sebagai berikut, yaitu kondisi awal sudah terdapat dua node, yaitu node paling kecil dan node paling besar, atau bisa kita sebut kepala dan ekor. Namun node ini tidak termasuk dalam linked list node yang akan kita inputkan dan kita cetak atau kita hapus kemudian, karena ini hanya bersifat dummy atau node palsu. Nah, kemudian node baru otomatis akan masuk ke node tengah. Nah, karena sudah ada kepala dan ekor, maka otomatis node akan terarah ke tengah, sehingga tidak perlu penyisipan awal atau penyisipan akhir, semuanya terjadi di tengah. Berbeda dengan linked list sebelumnya yang mana membutuhkan 3 kondisi untuk sisip depan, sisip tengah, dan sisip belakang. Nah, di sini untuk kepala dan ekor hanya menggunakan sisip tengah, dan hapus node juga akan masuk ke node tengah ya. Tidak harus membutuhkan kondisi hapus depan, hapus belakang, tidak harus mencari awal dan akhir untuk penghapusan, karena otomatis yang akan dihapus adalah di tengah antara kepala dan ekor. Oke, berikut bisa kita lihat contohnya sisip node pada linked list berkepala dan berekor. Nah, berikut adalah kepala -1 yang berisi poin dengan -1 dan ekor 101, dan linked list yang sudah diinputkan ada 10, 20, dan 30. Kemudian kita akan menyisipkan node dengan nilai 25. Kita beri NB untuk 25 di sini. Nah, kemudian bantu otomatis akan berada di kepala. Jika pada linked list yang sebelumnya kita harus mencari awal dari linked list yang sudah ada, dan awal akan diberi bantu. Nah, tetapi di sini akan otomatis kepala adalah bantu, sehingga mempermudah jika angka yang kita inputkan lebih dekat dengan 25 atau 101, sehingga saat bantu di kepala, maka bantu next adalah bantu yang mana bantu yang sebelumnya ada di kepala, bantu next dari kepala adalah 10, sehingga bantu next bergeser ke 10, dan begitu selanjutnya. Nah, kemudian bantu next dari NB menunjuk ke arah 30, atau bantu next dari bantu. Bantu next dari bantu sama dengan bantu next dari NB, hingga menjadi seperti berikut. Lalu kemudian saat NB menjadi bantu next dari bantu, maka bantu next yang sebelumnya bantu next dari bantu yang sebelumnya adalah 30, sekarang bantu next dari bantu adalah NB. Nah, sehingga menjadi hasilnya yang kita inginkan, yaitu bantu next dari bantu adalah NB dan bantu next dari NB adalah 30.
hasilnya sebagai berikut. Berikut adalah shortcut-nya, bisa kita lihat di sini lebih singkat, padat, dan tidak perlu kita membuat fungsi sisip awal atau sisip akhir, sisip depan atau sisip belakang. Yang terjadi hanyalah sisip tengah. Begitu pula dengan hapus not, ya intinya sama. Kita tidak perlu harus mencari awal dan akhir karena kita tahu kepala dan ekor sudah terdapat. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mungkin hanya inilah keuntungan dari linked list berkepala dan ekor. Kurang lebihnya saya maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.